Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi baru yang ikut bahan UAS ya, yaitu tentang finite state machine. Ini sekarang saya share. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Bu. Oh, oke, tapi yang keliru ini yang kedua. Sekarang saya harus menjelaskan tentang finite state machine dulu. Keliru nge-share-nya. Yang finite state machine, yang finite state mata kedua, ya. Oke. Finite state machine. Nah, ini kalau tahun-tahun sebelumnya itu yang memberi kuliah adalah saya sama Pak Baskoro. Sekarang saya sama Pak Lukman ya. Oke. Jadi dosen tuh harus setiap saat bersedia untuk belajar ya. Diberi materi baru gitu ya, harus siap gitu. Nah, terus harus belajar gitu ya. Tapi tidak ada masalah kalau selama kita bisa menguasainya dan kita memang sudah pernah mengajar berkali-kali, sebelum-sebelumnya pernah mengajar gitu ya, tapi terus diselingi mata kuliah baru, terus dikembalikan lagi ke mata kuliah sebelum-sebelumnya kayak gitu. Itu sering di rolling seperti itu, oke? Jadi sekarang kita belajar finite state machine, apa yang dimaksud dengan finite state machine ya. Nah, finite state machine itu nanti ada dua jenis. Yang pertama adalah finite state machine dengan output. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah yang masih dengan output ya. Nah, sedangkan yang dengan tanpa output, maka itu nanti kita akan belajar yang namanya finite state automata, itu yang tanpa output ya. Nah, sekarang kalau yang menggunakan output, maka di sini kalian harus tahu apa saja tapel yang dimiliki atau apa saja simbol-simbol yang dimiliki ya. Yang pertama ini adalah kalian harus tahu apa saja S-nya ya. Nah, S-nya adalah himpunan finite state machine, sedangkan I-nya adalah finite input dari alfabet. Nah, kemudian output-nya itu juga finite output tapi alfabetnya. Jadi bedanya ya, lihat ya. Ada S itu adalah himpunan finite state, sedangkan I dan O itu adalah finite input tapi dalam bentuk alfabet. Jadi alfabet nanti masih berisi apa? S, S1, S2, S3, S0 dan seterusnya. Ya, sedangkan F itu adalah fungsi transisi yang menunjuk perubahan state dan G-nya adalah fungsi output yang nilainya sesuai dengan perubahan state dan pasangan inputnya. Jadi di sini nanti I itu akan berpasangan dengan F karena di sini sama-sama dari finite input. Ini adalah fungsi transisi yang berkaitan dengan inputnya. Kalau O akan berkaitan dengan G karena dia akan berkaitan dengan fungsi outputnya, ya, yang dimana merupakan pasangan dari inputnya. Maka di sini kita punya catatan bahwa ada suatu state tabel digunakan untuk menunjukkan hubungan fungsi transisi F, fungsi output G, dan pasangan state dan inputnya. Ya, jadi perhatikan di sini ada state tabel dan nantinya juga ada yang namanya state diagram. Ya, bisa saja diketahui state tabel, nanti kalian cari state diagramnya, atau sebaliknya bisa diketahui state diagramnya, cari state tabelnya. Ya, atau bisa juga dua-duanya dicari state tabel dan state diagramnya karena yang diberikan adalah sebuah masalah nyata ya. Jadi ada soal cerita, ada sebuah permasalahan atau studi kasus, kemudian buatlah state tabel sama state outputnya. Ya, dari sini nanti akan apa? Akan terlihat ketika kalian mau membuat codingnya, ya membuat codingnya, begitu tahu inputnya itu outputnya begini, maka akan mudah ketika kalian mengerjakan codingnya seperti itu. Cuma pada posisi ini kalian tidak sampai dengan membuat coding ya, tapi cukup dengan kalian pengetahuan kalian dipakai untuk logika bagaimana cara berpikir mesin tersebut. Ya, jadi kita sekarang itu akan membuat sebuah mesin itu jadi bekerja ya dengan cara logika nanti ya di sini karena tidak pakai coding. Oke. Ini masih sebentar atau masih enable ya sehingga sudah tidak enable, tapi kok masih belum bisa dicoret-coret. Oh, bisa. Ya. Oke, saya besarkan lagi. Ya. Sekarang contoh. Ini langsung kita ke contoh aja. Karena kalian tadi sudah ada 6 tabel ya, yaitu S. Di sini S itu adalah kumpulan dari state. Ya.
Nah, terus kemudian ada lagi tadi fungsi input ya. Nah, ini input itu adalah I-nya, itu tadi I-nya ya. Kemudian ada fungsi output G, ini adalah O-nya ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa fungsi input tadi kan ada alfabet ya. Alfabet itu tidak harus berupa huruf, tapi bisa juga berupa string-string yang lain ya. Nah, di sini ada input di mana nanti alfabetnya itu berupa susunan dari state-state-nya ya. Di sini input bisa punya input 0, bisa punya input 1. Berarti itu F-nya adalah fungsi transisi tadi. Ya, kenapa disebut transisi? Karena di sini nanti dia akan menghubungkan dengan G. Kalau saya punya input 0, maka di fungsi outputnya, ini inputnya 0, itu fungsi outputnya apa? Ini fungsi outputnya. Kalau inputnya 1, maka kalian baca yang inilah output dari input 1, kayak gitu. Ya, ini penyusunan tabel. Nah, inilah yang dinamakan dengan state tabel. Ya, sedangkan yang berbentuk node, di mana node-node-nya ini adalah isinya adalah state tadi, ini menunjukkan state diagram. Sedangkan arahnya karena ada input dan output tadi. Ya, karena di sini kita judulnya adalah finite state machine with ya, with output ya, dengan output. Nah, maka di sini kalian nanti ada keluarannya dengan tanda apa? Dengan tanda koma. Jadi setelah koma ini adalah menunjukkan apa? Ini inputnya, ini outputnya. Ini inputnya, ini outputnya. Seperti itu dan seterusnya. Ya. Jadi sekarang kalau saya kembali ke dalam contoh ini, contoh 1, kalian disuruh membuat representasi dengan state tabel dan state diagram. Ya. Di sini disediakan ada S ya yang terdiri dari ini S itu adalah kumpulan dari state ya, yaitu terdiri dari S0, S1, S2, S3. Maka kalian akan buat S0, S1, S2 dan S3 ini. Ya. Sedangkan inputnya adalah 01. Jadi di sini kalian buat fungsi input ya, ini adalah 01. Gitu ya. Nah, sedangkan fungsi outputnya juga 0 dan 1. Jadi saya punya out 01. Ini bukan output, betul ya. Jadi ini bukan output, ini sebenarnya fungsi inputnya di sini, fungsi outputnya di sini. F itu adalah transisi untuk output ya, gitu ya, transisi ya. Jadi dari inputnya apa, sedangkan G-nya adalah fungsi output di mana inputnya juga dari apa. Oke. Nah, sekarang dinyatakan dalam tabel berikut. Sekarang kalau seandainya saya punya state tabel diketahui dulu, maka kemudian kalian membuat state diagram, maka caranya demikian ya. Buatlah S0, S1, S2 dalam bentuk node seperti ini. S0, S1, S2, S3, terserah kalian bentuknya seperti apa. Sama seperti kalian menggambar graf, bebas bentuknya tapi maknanya tetap sama ya. Maknanya tetap sama seperti apa? Kalau S0 itu di state 0, saya punya input 0 yaitu nilainya menuju S1 ya. Nah, saya punya S0 ternyata panahnya ini menggunakan graf yang berarah ya. Panahnya menuju ke S1, input 0 di input 0 pada output apa nilainya? 1. Maka di sini saya punya inputnya adalah 0, maka outputnya adalah 1 gitu. Ya. Nah, kemudian kalau saya punya input 1, dia menuju kemana? Dia menuju ke dirinya sendiri lagi. Maka di sini muncullah inputnya 1, outputnya 0 di dirinya sendiri. Di input 1, outputnya 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya berikutnya menuju S1 ini. Ya, S1. Nah, bagaimana S1? S1 dengan input 0 menuju S3, outputnya berapa untuk 0 ini? Yaitu 1. Jadi S1 ke S3 ya. S1 ke S3 berarti yang ini ya. Di input 0 outputnya 1. Oke. Nah, sedangkan yang S1 dengan input 1 menuju S0. Jadi yang S1 dengan input 1 menuju S0 ya. Berapa outputnya? 1. Jadi saya punya 1,1. Oke. Berikutnya lagi saya punya S2. S2 apa? Inputnya 0, di sini menuju S1 ya. Jadi di S2 inputnya 0 menuju ke S1, outputnya apa? Outputnya 0 ya. Untuk S1 ini outputnya 0. Oke. Sekarang kalau saya punya S2 dengan input 1 menuju kemana? S2. Jadi ada looping dengan dirinya sendiri, inputnya 1, kita baca di input S1 ini berapakah outputnya? 1, sehingga saya punya 1, 1.
Oke, dengan demikian di S3 menuju ke mana? S3 itu menuju ke S2 dan menuju ke S1 ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah untuk input 0 ya, ini ya, untuk input 0 keluarannya juga 0, di input 0 yang lain keluarannya juga 0. Jadi ini salah ya. Di S3 menuju ke S1. Nah, ini terserah kalian. Ini mau ditulis ini yang 0, harusnya ini 0, atau ini 1, ini tetap 1 ya. Jadi yang misalnya ini yang kita, karena ini yang diketahui duluan ya, berarti 00, ini harusnya juga 00. Sorry, berapa harusnya? Ayo, berapa? Ya. Di S3 menuju ke S1, inputnya harusnya apa? Yo. Kevin. 1. 1. Jadi harusnya apa di sini? Bunyinya? 1,0. Ya, harusnya 1,0 ya. Demikian. Atau boleh ini yang diganti ya. Atau ini yang dibetulkan, ini diganti terserah kalian. Oke. Kalau ini inputnya, maka ini outputnya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini juga sama posisinya. Kalian disuruh mengkonstruksikan state tabel. Jadi kalau ini apa? State diagramnya yang diketahui, buatlah state tabelnya. Nah, seperti itu. Nanti ada soal tidak diketahui dua-duanya, tapi kalian harus mencari kedua-duanya. Ya, seperti itu. Ini contoh 2 dulu. Contoh 2 saya balik dari contoh 1 ya. Misalkan diberikan set diagram seperti ini. Saya punya S0, S1, S2, S3 dan S4. Maka di tabel kumpulan state-nya kalian tuliskan S0, S1, 2, 3, 4. Oke. Ini sebagai kolom pertama. Kolom yang kedua ini adalah inputnya dan ini adalah kolom outputnya. Di sini kalian lihat ada 0, 1 ya. Inputnya ada 0, di sini 0, di sini ada 1. Berarti inputnya ada 0, ada 1 ya. Outputnya pun juga kalian lihat di sini ada yang 0, di sini ada yang 1 ya. Maka di sini kalian juga punya 0 dan 1. Oke. Maka inilah yang harus kalian buat. Ada kolom, jadi sebenarnya di sini ya. Ada kolomnya, kolom input untuk 0, ada kolom untuk inputnya 0, maka outputnya ini. Demikian seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Maka sekarang cara kerjanya adalah kalian bebas mau ngerjakan S4 dulu, S3 dulu, tidak ada hubungannya. Ya, urutannya tidak ada hubungannya. Jadi ini hanya penamaan saja. Oke. Nah, di sini ketika kalian punya S0, ini harus disebut dulu. Nah, ini harus disebut dulu. Karena apa? Start, ya, ada yang ketinggalan tadi. Saya sampaikan, nah ini. Kalian harus punya S0 sebagai start state-nya, ya, atau start awalnya. Oke, ini yang harus disebutkan dulu, dimulai dari sini. Ya, untuk berikutnya boleh bebas penulisannya, tapi biasanya supaya kalian urut gitu ya, lebih enak dalam mengerjakannya, biasanya kalian urut membaca dari S0, S1, S2, S3, S4 dan seterusnya. Ya, apakah selalu S0, S1, S2, S3, S4 state-nya? Tidak. Bisa saja saya ganti A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya boleh. Ya, tinggal nanti kalian akan mencermati mana yang menjadi start state-nya, itu yang penting. Ya, jadi di sini start state-nya adalah S0. Ya, maka di sini saya lihat S0 kalau inputnya 0 itu menuju S1 dengan outputnya 1. Jadi S0 di input 0 di sini adalah menuju S1, outputnya apa? Outputnya 1 gitu. Ya. Sedangkan saya baca dari sini masih di S0, S0 menuju S3 dengan inputnya 1. Jadi saya punya inputnya 1 di sini S3, outputnya di 1 apa? 0 di sini ya. Jadi ini 0. Oke. Oke. Paham sampai di sini? Satu lagi ya, nanti berikutnya adalah kalian pikirkan sendiri. Oke. S1 ya. S1 kalau inputnya 0 ke dirinya sendiri, berarti S1 inputnya 0 ke dirinya sendiri ya. Kemudian kalau S1 dengan inputnya 1, dia outputnya 1, S2. Jadi di sini adalah posisinya adalah 1, 1 karena di sini dilihat outputnya 1, 1. Oke, ini selesai. Berikutnya S2. S2 adalah inputnya 0, outputnya 0, inputnya 1, outputnya 0. Jadi 00, 10 ya, di sini ya. Di 00 atau di sini 00, di sini 10 ya. Yang ini menuju ke S3 di sini posisi ini, sedangkan yang ini menuju S4 posisinya ini. Oke. Berikutnya adalah S3 ya, S3
ternyata bisa kembali ke S0, ya, kembali ke S0 kalau inputnya 1, outputnya 0. Kembali ke S0, inputnya 1, outputnya 0. Yang ini, ya. Terus kalau saya punya S3 menuju S1, inputnya 0, outputnya 0, ya. Menuju ke S1, inputnya 0, outputnya 0, outputnya 0. Ya, seperti itu. Kalian boleh ngisi dulu kolom ini, boleh. Ngisi kolom ini boleh, baru ngisi ini boleh, baru ngisi ini boleh. Boleh tadi selang-seling boleh. Jadi contohnya misalnya saya punya S4. Saya punya S4 ini. Saya mulai dari saya punya outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Saya tulis inputnya 1, ternyata ke S4 dirinya sendiri, outputnya apa? Output di 1 adalah 0. Boleh kalian isi di sini dulu. Ya, nah ini baru saya ngisi yang S3. Kemana S4 ke S3, inputnya 0, outputnya juga 0. Inputnya 0, outputnya juga 0. Di S3 ini boleh. Jadi boleh bebas mengisinya, tidak harus berdasarkan urutannya. Ya, tapi kalau kalian menuliskan state-nya ini sebaiknya urut supaya mudah untuk dikoreksi nanti, gitu ya. Karena koreksinya kan kalian ngitungnya manual. Ya, paham sampai di sini? Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu yang di S4 itu kan ada kayak self loop kan. Nah, itu kok bisa 1,0, Bu? Jadi dengan input 1, outputnya 0. Dengan input 1 menuju ke S4 sendiri, di input 1 ini outputnya apa? 0. Oh, oke, Bu. Ya, oke. Jadi ini baru dengan output, itu artinya setelah input, output. Nanti beda lagi ketika tanpa output. Ya, seperti itu. Paham ya ini ya? Bagaimana ininya ya? Jadi inputnya 1, ini dibacanya ini inputnya 1, outputnya 0. Menuju kemana? Ke dirinya sendiri ya. Nah ini S4. Gitu. Oke, paham semuanya? Kalau paham, saya lanjutkan ke berikutnya. Ya, ada hubungan fungsi transisi dan output. Ya, di sini ada fungsi transisi, katakan misalnya ada sebuah delay, ya, kalian tidak bisa langsung mengerjakannya, maka di sini diperlukan fungsi transisi, ya, dan outputnya. Jadi di sini kalau kalian menuliskan, biasanya input string itu tidak harus tadi S0 dan berikutnya ya. Jadi misalnya saya punya input string adalah X1 sampai XK. Nah, pembanyakan input ini menyebabkan perubahan dari S0 ke S1. Misalnya saya tuliskan S1 karena tadi itu sebagai fungsi transisi, saya tulis F dalam kurung S0 dengan input S1, X1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya S2 juga demikian sebagai fungsi S1, S2 dan seterusnya ya, sampai ke F SK ke XK ya, seperti itu. Nah, sehingga dari sini outputnya apa? Misalkan outputnya itu adalah Y1, seperti ini, maka kalau saya punya fungsi output, saya beri nama G, kayak tadi kan fungsi input sama fungsi output ya, F dan G. Nah, seperti ini, maka secara umum saya akan bisa menuliskan apa? Saya akan mendapatkan nilai YJ itu sama dengan fungsi output G dari SJI-1 dikomakan dengan XJ. Ya, kenapa kok J-1? Karena kita mulainya dari 0. Padahal step-nya kan langkahnya adalah langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, sehingga dapat didefinisikan hubungan fungsi output G terhadap input string-nya adalah apa? Kalau saya punya fungsi output G dengan variabel input X, maka hasilnya adalah Y, ya, ini hasilnya. Oke, ini ketika ditransisikan dalam fungsi variabel XY, ya, dalam variabel X dan Y. Oke, jadi seperti fungsi matematika ya. Kalian punya fungsi ada satu titik di sini, titik di sini. Katakan ini 1,2, ini 3,7 ya. Tentukan persamaan garis lurusnya. Maka apa yang terjadi? Kalian akan membuat rumusnya persamaannya adalah Y min Y0 sama dengan apa? Sama dengan M X min X0 gitu ya. Nah, M sendiri itu apa? M sendiri menunjukkan apa? M sendiri menunjukkan fungsi gradien garis lurus, yaitu apa? DY per DX dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga ketemulah nanti persamaan garis lurusnya dalam bentuk apa? Y sama dengan mx ditambah c misalnya kayak gitu. Ya, jadi ini adalah penulisan dalam bentuk fungsi matematikanya, ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang tujuannya untuk apa tadi itu? Tujuannya adalah untuk melihat unit delay mesin. Karena kadang-kadang ketika kita lakukan input, bisa saja tidak langsung mendapatkan outputnya, gitu ya. Tapi ada sebuah delay, yaitu outputnya fungsi string
garis seperti ini. Ya, jadi akan didesain sebuah mesin M dengan output seperti input stringnya, tetapi mengalami delay dengan satuan waktu yang tetap. Dalam hal ini kita anggap sebagai satu step, ya, atau satu satuan waktu. Nah, contohnya diberikan input 10101111, M akan memberikan output adalah apa? Ketika kita selesaikan dulu, saya belum mendapatkan apa-apa, karena saya baru nanti begitu saya punya 10, outputnya berikutnya apa. Jadi ada delay 1 seperti ini. Ya, maka kalian akan mendapatkan tabelnya apa aja tadi. Kalau tadi tabelnya adalah S, I, O, F, G, dan S0, ini sama, 6 tabel, gitu ya. Nah, sedangkan S-nya misalnya adalah state-nya bukan lagi apa? Bukan lagi S0, S1, S2 sampai dan seterusnya, ini diganti A, B, C. Inputnya adalah 01, outputnya ada lagi delay seperti ini. Ya, baru 01. Misalnya di sini S0, S0-nya apa? Start state-nya tadi, yaitu tergantung pada state ini tadi. Jadi yang tadi saya bilang bahwa tidak selalu mulai dari S0, bisa saja jadi ABC dan seterusnya. Ya, jadi state harus mengingat input karakter sebelumnya. Jika berada pada state B, maka input karakter sebelumnya adalah 0. Ya, nah sekarang sebagai contoh, ya, sebagai contoh misalnya saya punya ini tidak tahu contoh ketiga ini harusnya tapi tidak disebutkan, ya. Diberikan state ABC, ya ini adalah tadi S-nya adalah ABC, fungsi input sama fungsi output ternyata juga 0 dan 1, ya, fungsi 0 dan 1, karena dari fungsi inputnya ini ya, 0 dan 1. Oke. Nah, terus kemudian apa? Di sini kita punya bahwa ketika saya punya state tabel demikian, apabila saya punya state A, mulainya di state A, maka di sini kalau saya punya input 0 menuju B, outputnya adalah masih delay gitu, ya. Jadi sekarang kita lihat, ya, saya punya start state awalnya adalah A, ya. A dengan input 0, nah inputnya 0, ya, menuju ke mana? Menuju ke B. Outputnya apa? Masih delay, belum tahu. Jadi ditulis straight. Ya, demikian juga kalau masih start state-nya adalah A, di sini dengan input 1 menuju kemana? Ke C. Saya buat A menuju ke C dengan input 1. Outputnya apa? Masih delay. Nah, seperti ini. Ya, itu boleh. Ya, contohnya nanti dalam vending machine, misalnya kalian sekarang posisinya adalah sudah masukkan uang, ya, misalnya kalian mau beli minuman. Ya, minuman apa namanya soft drink. Kalian masukkan uang dulu, selama kalian tidak mencet tombol apa-apa, maka dia juga diem. Ya, diem. Nah, diemnya itu disebut sebagai salah satunya sebagai start delay ini tadi. Ya, ada state delay-nya. Ya. Nah, begitu kalian tekan tombol A, katakan misalnya itu adalah jus apel, yang kalian pilih jus apel, ting gitu ya. Nah, bisa saja mengeluarkan output kalau duitnya pas gitu ya. Kalau duitnya enggak pas, ya dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Itu juga masih terjadi delay. Nah, seperti itu. Itu contoh kasus di dalam posisi masalah nyatanya seperti itu. Oke ya. Sekarang kayak tadi ini masih kayak tadi juga ya. Kalau saya punya B, maka dengan input 0 menuju B sendiri. Jadi ada loop di sini ya. Posisi input 0 ternyata ada outputnya sekarang yaitu 0. Jadi 0,0. Terus kemudian B menuju C, ya B menuju C ini dengan inputnya adalah apa? Inputnya adalah 1, outputnya adalah 0. Ya, inputnya 1, outputnya 0. Oke. Demikian juga yang C ya menuju ke B sama menuju ke dirinya sendiri ya seperti ini. Maka di sini posisi B dan C inputnya 01, 11 ya. Jadi yang ke B inputnya 01, sedangkan yang ke dirinya sendiri inputnya 1, outputnya 1. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh terjadi state-nya posisi fungsi outputnya itu boleh strip ya, boleh masih delay. Oke. Nah, sekarang setelah kalian tahu state tabel, tahu state diagram gitu ya. Terus kemudian tadi ada unit delay-nya. Sekarang bagaimana kalian melakukan pengenalan bahasanya? Ya, pengenalan bahasa atau disebut juga dengan language recognition. Ya. Jadi mesin ini akan mendeteksi kesalahan jika input binernya berturut-turut adalah 1. Jadi ini soal ya. Nah, kalian disuruh membuat sebuah soal bagaimana kalau terjadi kesalahan. Input binernya adalah berturut-turutnya 1, gitu ya. Nah, di sini maka ini mendeteksi ya,
saya punya tabelnya adalah ini ya. Kemudian state-nya adalah ABC, maka S0-nya adalah dimulai dari A ini ya. Inputnya adalah 01, sedangkan outputnya adalah masih delay dan 1 ya. Nah, mesin ini akan memberikan output selalu dalam bentuk posisi 1 atau seperti ini ya. Jika dan hanya jika input string-nya terbaca satu-satu. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat? Nah, ini ingat ya. Stringnya terbaca satu-satu. Satu ini menunjukkan satu step, ini menunjukkan step berikutnya, dan ini menunjukkan step akhir. Ya, kalau seandainya saya punya 111, maka language-nya apa? L-nya itu apa nanti? Singkatannya seperti itu ya. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan tanda kurung kurawal di sini. Ini untuk menunjukkan posisi perjalanannya diterima. Ya, diterima. Itu ya. Jadi ini posisinya kalau dia dikenali. Namanya dikenali atau recognize itu posisinya kalau dia sudah diterima ya input stringnya, recognize ya, dikenali. Oke, sekarang contohnya ya. Saya punya set tabel demikian. Nah, kalau saya punya tadi state yang diketahui adalah ABC ya. Inputnya adalah juga 01, maka fungsi outputnya juga ada 01. Sekarang di sini kita lihat apa? Kita hanya bisa, jadi mesin ini hanya bisa membaca kalau outputnya 111. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini state-nya yang saya buat ABC. Kalian boleh menggambarkan bebas ya. Jadi A di sini boleh, B di sini boleh, C di sini boleh juga boleh ya. Tinggal nanti kalian maknanya itu tadi ya, dia panahnya kemana saja. Gitu ya. Nah, sekarang kalian buat di sini A bisa menuju ke A, bisa menuju ke B. Jadi kalian buat di sini. A bisa menuju ke A dirinya sendiri ya, juga bisa menuju ke B. Oke, gitu. Nah, sekarang caranya seperti apa? Inputnya 0, jadi untuk input 0 tadi A itu inputnya 0, outputnya delay ya. A inputnya 0, outputnya delay. Oke. Nah, terus kemudian kalau di sini saya punya A inputnya 1, outputnya delay. A menuju B, inputnya 1, outputnya delay. Ya, demikian seterusnya saya gambarkan. Maka posisinya kalian lihat, ya, kalian lihat posisinya, kapan dia bisa mengeluarkan output satu-satu. Ya, maka di sini apa perjalanannya? Yaitu dari A, ya, jadi ini seandainya sudah dimasukkan dari gambar ini ya, dari set tabel ini dimasukkan maka menjadi ini semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa? Kita lihat bahwa A menuju B itu ada 1, outputnya masih strip ya. Jadi saya tulis baru 1 step. Ya. Kemudian B ternyata menuju C, kalau inputnya 1 saya masukkan lagi ya. Berikutnya lagi. Begitu saya punya C di sini ya, B menuju C. Nah, posisinya C kan masih 1-1. Begitu saya punya input lagi 1, posisinya dia ternyata stop. Berarti apa? Ya, dia berhenti di sini. Oke, berhenti di dirinya sendiri. Jadi cara membacanya nanti adalah 1-1. Language-nya ini adalah 1-1. Maka posisinya mencapai di yang dimerahi ini ya, yaitu 1-1. Oke. Ini adalah masih yang sederhana ya, masih language yang sederhana. Nah, sekarang kalau saya punya mesin penjumlahan biner, bilangan biner ya. Nah, ini kalau dilambangkan dengan sebuah fungsi ya, kalau fungsinya adalah saya punya xn, x0, x seterusnya sampai x0, atau saya punya yn dan seterusnya sampai y0 gitu ya. Nah, ini biner, kenapa ini lambang biner ya, 2. Jadi karena inputnya hanya 0 dan 1. Maka posisinya kalau saya jumlahkan x0 dengan y0, maka posisinya misalnya nilainya z0. Karena bisa 0 atau 1, y0 pun juga bisa 0 atau 1. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau saya tambahkan lagi, sekarang X1, Y1 ditambah hasil dari C0 tadi. Ya, dan misalnya ada yang dibawa tadi, ada bit yang menyertainya. Maka di sini misalnya saya beri nama Z1. Sehingga ketika saya jumlahkan semuanya, saya akan punya demikian. Ya, ini dalam lambang persamaan matematikanya, modelnya. Ya, tapi dalam langkah awal pemikirannya, bagaimana kita berpikir, kalau saya punya input, gitu ya, input karena inputnya adalah X0 dan Y0 gitu ya, maka posisinya saya bisa aja punya 00, 01, 10 dan 11. Ya, seperti itu.
Oke, nah ini kalau dibaca dari kiri ke kanan setiap bit dari setiap stringnya. Pertanyaannya outputnya apa? Karena outputnya tetap biner, ya berarti adalah 0 atau 1. Ya, nah pertanyaannya apa yang perlu diingat mesin? Ya, ada atau tidak carry bitnya itu. Jadi ini yang diingat-ingat adalah apa? Penjumlahan daripada langkah ini tadi. Ya, nah ini sama aja dengan penjumlahan kalau saya punya apa? Seperti kalian punya X ditambah Y, ya, atau di sini posisinya kalau saya punya, posisinya apa ini? Saya punya 0, punya 1, masih ingat sistem digital? Ya. Ditambahkan, ini artinya apa? OR atau AND? Halo? Kalau ditambahkan ini OR apa AND? N, Bu. Nah, masuk ditambahkan ON. Ayo. Ditambahkan itu adalah XOR. OR. OR ya. Jadi kalau ini ditambah itu memang bukan OR. Ini saya lingkari bukan karena apa namanya rumus XOR tadi, bukan, tapi penjumlahan biasa ya. Penjumlahan biasa kalau kalian ketemu apa namanya aljabar boolean, ketemu X ditambah Y, itu berarti sama dengan X OR Y ya. Kalau saya punya X kali Y gitu ya. Nah, ini namanya X and Y gitu ya. Nah, jadi kalau saya punya 00, 01, 10, 11 gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kalian OR 0 OR 0 itu 0. OR akan beli 1 kalau apa? Salah satu ada yang 1. Ini 1 ya. Ini sudah 1 semua gitu ya. Nah, kalau N apa? Kebalikannya. Kalau semua 1, maka baru 1, yang lainnya 0. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi inputnya di sini tetap posisinya 0 atau 1. Ini outputnya ya. Karena dari penjumlahan ataupun dari perkalian. Oke. Nah, itu. Jadi sekarang kalau saya punya demikian ya. Demikian inputnya sekarang itu ada 2. Inputnya adalah dalam bentuk string biner tadi 0001 1011 ya. Oke. Nah, kenapa kok demikian? Kalau kalian masih ingat Karnaugh map enggak? Atau McCluskey? Karnaugh map. Masih ingat? Ayo. Sudah ngambil sistem digital belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, oh pantesan ya. Belum pernah diajarkan yang ini ya? Belum pernah? Belum, Bu. Belum. Jadi ini misalnya X, ini adalah Y ya. Kalian punya input 0, punya punya input 0 untuk X ini juga punya input 0 1 ya. Nah, di sini nanti kalian akan mempunyai gini cara membuatnya. Karena inputnya adalah 2, ini ya, 2 string kayak gini, maka di sini punya 0 0 ya. Nyambung 0 yang terakhir berikutnya dengan 0 1. Nah, nyambung lagi 1 dimulainya dengan 1 0 ya. Jadi ini dengan ini dengan ini, berikutnya 0 0 apa? Sorry, kok 00 apa dulu harusnya 11 dulu. Ya, nanti kalau kalian membuat sebuah ini Karnaugh map itu dimulainya bukan 10, tapi 11 gitu ya, 11. Nah, baru ini berikutnya lagi ke apa? 1 baru 0. Nah, 0 ini menuju ke sini gitu ya. Demikian juga yang ini 00 01 terus 11 10 ya. Nah, sehingga ketika nanti kalau saya punya bahasa yang saya kenali, katakan misalnya ini adalah 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 misalnya. Ya, atau ini 1, ini 1, ini 1, ini yang lainnya 0 misalnya ini 0. Oke. Nah, kalian akan bisa apa? Menyederhanakan fungsi penyederhanaan. Nanti tujuannya adalah ke fungsi penyederhanaan. Ya, dari aljabar boolean. Ini saya ajari dulu. Tapi sebenarnya ini kalau kalian diajari dulu logika matematika, ini diajarkan dulu sebelumnya ya dalam fungsi Karnaugh map ini. Jadi kalau saya punya fungsi ini, kalian bisa ini digabungkan gitu ya. Jadi ini adalah pengetahuan dasar dulu, tapi nanti akan detail diajarkan. Ini bisa digabungkan karena apa?
penggabungan atau penyederhanaan ini itu diperoleh dari penggabungan sebuah string kayak gini dengan ketentuan ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Berarti 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 1. Ini 2. Ini 4, ini 8, ini 16. Apa artinya? Kalian boleh menuliskan satu-satu. Ini boleh menuliskan semua satu-satu. Ini satu-satu disebutkan semua. Tapi kalau satu-satu tidak sederhana. Yang bisa disederhanakan berikutnya lagi apa? Boleh penggabungan 2. Jadi contohnya boleh digabung ini dengan ini. 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 Nah kan tidak sederhana. Ada 4 kali gitu kan ya. Lebih baik kalau kalian langsung 4. Penggabungan 4. Jadi ini saya gabungkan jadi 1 gitu. Ya. 3 enggak ada karena itu makanya 1 1 1 di ini enggak boleh. Ya, gitu. Oke. Nah, berikutnya ada lagi 4 enggak ada. Di mana? Ini juga 4. Nah, jadi tadi ya, yang merah pertama ini 4, terus kemudian misalnya saya beri nama merah biru, warna biru berikutnya. Oke. Nah, ini adalah 4 juga. Nah, jadi fungsi 4 state ini bisa saya gabung, atau bisa juga 4 yang ini, dan ini. Nah, ini kan 4 juga. Gitu. Jadi saya punya apa? Dari hasil fungsi penyederhanaan dengan Karnaugh map, ini Karnaugh GH. Ya. Map itu karena dia membuat pemetaan dalam bentuk matriks kayak gini. Sehingga ada 4 jadinya. Saya punya ini, dan saya punya ini, dan ini. Kenapa kok itu? Yang dipilih hanya yang satu-satu. Karena satu-satu sama dengan kalau saklar, saya tulis 1, itu artinya on. Ya, seperti itu. Kalau 0 berarti off. Ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti ini kalian akan pelajari pada sistem digital, semuanya mudah ya kalau kalian paham dengan apa yang jadi aturan seperti ini. Oke, kalau nggak ngerti nanti kapan-kapan kalian bisa tanya. Ya, oke. Sekarang kita karena belajar masih dalam bentuk graph, ya kita akan membuat graph-nya, ya tidak membuat peta Karnaugh-nya. Ya, maka sekarang kalau saya punya inputnya 2 string, saya punya seperti ini. Nggak harus urut kayak gitu, nggak harus urut kayak 00, 01, 11, 10. Ya, jadi karena dilihat aja. Kalau inputnya 00, outputnya apa? Baca di sini. Inputnya 01, bacanya di mana? Bacanya di sini. Demikian seterusnya. Oke. Sekarang di sini hanya ada state-nya S0 dan S1. Ya. Maka posisinya lihatlah. Ketika saya punya S0 menuju S0, inputnya 00, input 00 ini outputnya berapa? 0. Jadi dengan dirinya sendiri, inputnya 00, outputnya juga 0 ke dirinya sendiri. Jadi ini selesai ya, saya lingkari ini selesai. Oke. Berikutnya S0 masih ke dirinya sendiri juga. Inputnya 01, outputnya 01 di mana? 1. Jadi saya punya 01, outputnya 1. Ini berarti ya. Gitu. Oke. Berikutnya lagi saya punya apa? Masih ke dirinya juga S0, tapi inputnya 1 0 seperti ini, outputnya apa? Outputnya adalah 1. Jadi saya tulis 1. Ya. Terus ada lagi S0 menuju S1 ya. Jadi S0 menuju ke S1, inputnya 11, outputnya adalah 0. Jadi outputnya ini 0. Oke, demikian seterusnya ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa input tidak harus selalu hanya 0 dan 1. Input tidak harus selalu ada 00, 01, 10, 11. Inputnya nanti sembarang berdasarkan dari permasalahan. Oke. Jadi kalau nanti kalau kalian misalnya saya suruh membuat vending mesinnya pintu tol ya. Kalian menggunakan e-tol ya. Kapan kalian bisa membuka e-tol tersebut? Kalau kalian sudah menginputkan sejumlah nilai uang seperti yang tertera di sana. Oke, paham ya? Nah, itu. Nah, tapi kalau seandainya ada lagi input, ketika kalian input masuk gitu ya, tidak ada pengurangan apa-apa, tidak ada pengurangan saldo di sana. Ya, karena baru masuk. Tapi kemudian kalian sudah terbaca bahwa perjalanan kalian itu sudah dilalui oleh pintu gerbang, misalnya pintu gerbang Juanda gitu ya. Kalian mulai dari pintu gerbang Juanda sudah terbaca, tapi belum dipotong apa-apa.
Ya, kapan kalian dipotong? Ketika kalian masuk gerbang berikutnya. Nah, gerbang-gerbang tadi itu yang menunjukkan ke state. Ya, kalau dalam masalahnya nanti gerbang itu menunjukkan state. Nah, begitu ada pemotongan, ya pemotongan lagi, maka ada pemotongan yang berikutnya begitu state, kalian mau keluar ya tit bunyi keluar gitu. Nah, maka langsung ada pemotongan katakan 40.000. Nah, maka di situ adalah kalian terpotong nilainya senilai 40.000. Itu artinya apa? Input tadi kalian masuk di gerbang A, Juanda tadi, outputnya katakan di gerbang Waru gitu ya. Ini, nah kemudian dipotonglah nilai 40.000. Jadi outputnya apa? Kalian dibukakan pintu ya untuk keluar dari sana, potongan saldonya sebesar 40.000. Ya, ketika kalian masuk lagi ke gerbang berikutnya lagi, misalnya kalian lanjutkan mau menuju ke Mojokerto gitu ya, masuk lagi gerbang misalnya. Kalian tit lagi, tercatat lagi, berarti tadi dari S0 menuju ke S1, S1 menuju ke S2, demikian seterusnya. Ya, itu kalau dalam posisi tadi itu saya ceritakan bahwa input tidak harus dalam bentuk 0001, tapi bisa saja dalam bentuk pemotongan rupiah. Inputnya sekian rupiah, maka outputnya berapa? Input sekian, sekian. Bahkan nanti bisa ada kembalian atau tidak ada kembalian. Itu jadi nanti begitu kompleks ya. Nah, ini dasarnya dulu kalian perhatikan ya. Jadi input tidak harus 0, 1 tapi bisa 00, 01 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi sekarang kalian di sini ada apa namanya pintu putar ya. Kalian sudah tahu ya pintu putar kayak apa. Ini pun juga bisa dibuat dalam bentuk state tabelnya ya atau state apa namanya state diagramnya ya. Ini contohnya ya kalau di apa namanya kalau kalian sudah punya apa namanya moda transportasi publik ya yang sudah ada mesin-mesinnya seperti ini baru ada di Jakarta kalau di Indonesia ya. Nah, di Surabaya belum ada. Yaitu sebuah pintu putar digunakan untuk mengatur akses masuk pada subway dan taman hiburan. Ya, kalau di luar negeri sudah ada semua. Karena sudah ada line, sudah ada kalau di Jepang itu namanya line, kalau di apa namanya? Di Singapura, kemudian di Korea, di Hong Kong itu beda-beda namanya ya. Kalau di Cina itu namanya apa? Subway ya dan seterusnya. Oke. Nah, ini namanya suatu turnstile atau pintu putar itu dapat dimodelkan dengan menggunakan state mesin dengan ketentuan. Nah, ini ketentuannya ya. Turnstile mempunyai dua state yaitu lock dan unlock. Jadi kalian nanti terkunci atau tidak terkunci di sini pintunya. Ya, walau kalian paksa-paksa dia tidak akan mau. Nah, terus kemudian terdapat dua input yang dapat mempengaruhi state-nya tadi, mempengaruhi state apakah terbuka atau tertutup ya. Yaitu dengan cara memasukkan koin pada slot koinnya dan kemudian mendorong lengan penghalang untuk kalian bisa masuk ya. Nah, di sini kalian lihat tidak harus koin saat ini, tapi sudah bisa berbentuk e-money gitu ya atau kartu ya, sebuah kartu. Oke, kalau di Jepang namanya apa ya? Lupa saya. Saya masih nyimpen kartunya yaitu Suica. Suica, terus ada juga Osmo ya, Mas banyak macamnya. Ya, macamnya kartu-kartu itu. Oke. Nah, di sini pada state lock, kalau state-nya itu masih terkunci, ya itu kalian akan mendorong lengan penghalang tidak ada pengaruhnya. Tidak peduli berapa kali kalian input push diberikan tetap ada pada saat lock. Karena apa? Tidak ada koin yang dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian masukkan koin artinya memberikan mesin dengan input koin akan merubah state-nya asalnya lock jadi unlock ya. Jadi posisinya tadi begitu kalian masukkan lock kemudian kalian gerak-gerakkan ya tetap tidak mau ya. Tapi begitu diberi koin kalian tidak menggerakkan pun juga bisa langsung terbuka sendiri ya. Baru kalian bisa mendorongnya. Oke. Nah, kalau dalam kondisi state unlock apa? Memasukkan tambahan koin juga tidak ada pengaruhnya kalau posisinya adalah unlock. Oleh karena itu penambahan input koin tidak merubah state-nya. Nah, pada state ini jika seorang mendorong lengan penghalangnya memberikan input push baru terjadi lock ya. Jadi meskipun kalian sudah dipotong ya saldonya kalau pakai e-money atau kalian nyemplungkan koin misalnya. Nah, itu sudah sudah terbuka posisinya. Begitu kalian tidak mendorong atau tidak masuk, ya tidak akan ada gerakan apa-apa. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah pengaruhnya ada koin dan ada push ya. Itu berarti ininya apa namanya input yang harus kalian lakukan
ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang inputnya apa tadi? State sekarang bisa hanya lock, bisa hanya unlock, ya, seperti itu. Oke. Jadi kalian harus berpikir nanti ya pada saat ujian itu tidak diberikan state-state-nya, inputnya apa tidak, tapi dari bahasa cerita ini. Ini adalah apa namanya masalahnya ya. Masalahnya adalah seperti ini, diceritakan seperti ini. Nah, langkahnya apa? Kalian harus membuat state tabelnya dan kemudian membuat state diagramnya. Ini yang saya maksud tadi. Ya, diketahui state tabel, buat diagram, diketahui diagram, buat state tabel, atau diketahui masalahnya, kemudian buat dua-duanya. Ya, ini yang dibuat dua-duanya. Oke, jadi dari yang bacaan tadi, ya dari bacaan di depan tadi, state-nya adalah lock sama unlock. Ya, oke, lock sama unlock. Terus tadi apa inputnya? Ada koin sama ada dorongan, ada push. Ya, ada koin, ada push. Jadi kalau kalian tidak melakukan push ya tidak ini. Tidak bisa masuk juga gitu ya. Nah, sekarang koin itu bisa saja masih unlock ya, sedangkan push baru di lock ya. Ini masukkan koin juga kalau tidak ada push ya masih unlock, ini bisa lock ya, seperti itu. Jadi sekarang outputnya apa? Outputnya ini sebagai keterangan aja nih ya. Turnstile tidak terkunci dan seorang dapat mendorong untuk masuk. Ini none ya. Jadi kalau kalian push ya, berarti sudah terjadi. Pasti dia akan buka. Ya, kalau ternyata kalian masukkan koin tidak melakukan push ya ini juga none ya, dan seterusnya. Oke, sekarang cara menggambarkan state diagramnya ya tinggal dicatat ini state-nya adalah lock sama unlock, dibuatlah lock sama unlock ya. Nah kemudian inputnya koin menuju kemana? Kalau inputnya koin menuju unlock, nah inputnya koin menuju ke unlock. Kalau inputnya push menuju kemana? Inputnya push menuju ke lock, jadi menuju ke dirinya sendiri. Ini inputnya push ya. Nah, kemudian outputnya apa? Kalau outputnya kalau unlock posisinya ya. Posisi unlock menuju kita berikan koin, maka dia akan unlock ya. Unlock diberikan koin ya, apabila dia tidak terkunci diberikan koin, tidak melakukan apa-apa ya sudah tetap pada posisi unlock. Nah, tapi begitu ada dorongan, maka dia akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Itu state diagram dari apa yang sudah ini. Nah, jadi sekarang kalian perhatikan tidak ada koma output di dalamnya sini. Push apa, enggak ada ya. Karena apa? Karena di sini kalian punya inputnya dari ini tadi adalah koin ini untuk sekedar kalian memberitahu posisinya saja. Ya, seperti itu. Jadi ini tidak diberikan outputnya apa. Jadi outputnya kalian mau berlari, kalian mau berjalan, kalian mau diam saja, itu bebas ya dalam hal ini. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk vending machine. Jadi tadi yang umum, terus sekarang diberi contoh tadi apa? Diberi contoh untuk turnstile tadi ya, pintu putar. Sekarang untuk vending machine. Ya, vending machine kalau dulu sekian tahun dulu saya ngajar tahun 90-an gitu ya. Cerita tentang vending machine ini baru membayangkan saja apa sih vending machine itu. Nah, tapi sekarang ini di Indonesia, yang di luar negeri sudah lama ya, di Indonesia sekarang ini sudah punya vending machine di banyak tempat. Ya, nah apa itu jadinya vending machine? Yaitu konstruksikan mesin soda. Jadi tadi ada mesin soft drink ya, yang bisa diberikan ya jika diberikan $3, maka mesin akan mengeluarkan sekaleng soda. Ya, tapi setelah suatu tombol ditekan baru kayak tadi kalian dorong di push baru ada kalian bisa pintunya terbuka. Ini pun juga demikian, kalian masukkan uang $3, tapi kalau tidak mencet tombol apa-apa ya kalian tidak bisa mendapatkan sekaleng soda. Ya, ini ingat kebetulan hanya mesin mengeluarkan satu jenis soda. Nah, kalau seandainya mesinnya adalah mesin soft drink, soft drinknya adalah milik Coca-Cola. Ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite, ada apa-apa gitu ya. Nah, berarti tombolnya kan macam-macam kan? Nah, itu tidak hanya satu. Oke, jadi ini kebetulan mesin soda, sekaleng soda. Ya, harganya $3. Nah, mesin ini hanya dapat menerima koin, jadi artinya bahwa $3 ini bisa mengenal koin $1 ya, atau $2 ya, berarti mengalami penjumlahan di sini
Ya, jika nilai inputnya melebihi $3, maka sisanya akan dikembalikan. Jadi kalau kalian nanti memasukkan uang $2, maka dia akan bisa mengembalikan $1. Oke, jadi mesinnya pinter ya. Kalian masukkan $1, kalian akan bisa mendapatkan langsung ke sekaleng soda kalau sudah ditekan tombolnya. Ini pun juga kalau ditekan tombolnya. Ya, atau kalian juga bisa apa? Bisa $1 dan $2. Ya berhenti nanti bisa langsung mengeluarkan sekaleng soda kalau kalian tekan tombolnya. Oke ya. Jadi inputnya itu bisa macam-macam ya. Nah, sehingga sekarang batasannya apa? Ini permasalahan ya. Ini nanti soal ceritanya seperti ini kalimatnya. Ya, batasannya adalah satu, vending machine hanya menerima $1 dan $2 saja sebagai input. Jadi kalau kalian nanti buat tabel, ya, maka di sini kalian punya input apa saja? $1 dan $2 gitu. Ya. Terus dan tombol B sebagai indikasi sekaleng soda. Jadi ini ada tombol B. Maka fungsi outputnya karena ada kembalian, kalian bisa saja kembaliannya $1. Ya. Nah, seperti itu juga ada kembalian $2. Kalau kalian masukkan $2, $1, $2. Nah, dia nolak yang $2-nya ya. Terus dia nanti akan tombol apa? B-nya input, outputnya apa? Outputnya di B ini adalah berupa sekaleng soda. Ini soda keluar ya. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi sekarang kalian punya inputnya inputnya adalah tombol B sebagai indikasi sekaleng soda yang kalian pilih ya. Nah, sekarang outputnya apa? Outputnya bisa mengeluarkan ini. Jadi outputnya bisa saja mengeluarkan tanda strip ya. Bisa saja mengeluarkan kembalian ini. Kenapa kok strip? Karena kalian tidak memencet tombol ya. Bisa juga kalian mendapatkan output $2 dan kalian juga bisa mendapatkan sekaleng soda ya, seperti ini. Ini outputnya ya, sekaleng soda di sini. Oke. Nah, sekarang ketentuan yang ketiga adalah mesin harus mengingat jumlah uang yang diinputkan. Tadi diingat-ingat ini. Nah, tadi ting 1. Wah, ini Kevin tadi masukkan 1 ya, masukkan lagi 1 ting, masih mikir lagi baru 2. Masukkan lagi ting $2 ya. Berarti dia sudah mikir, oh berarti ada masuk uang senilai $4. Berarti saya akan mengembalikan berapa? Mengembalikan $1 karena tadi state-nya akan bisa minuman ini berharga sebagai $3. Ya. Jadi jika lebih maka mesin akan mengembalikan sisa uang sehingga mesin tidak akan melebihi state $3 tadi. Gitu caranya ya. Kalian programmingkan, coba dipikirkan apabila hal-hal seperti ini. Kalau kalian mencoba-coba semua masalah, kemudian kalian coding, itu akan memudahkan kalian dalam memikirkan logikanya. Ya, logika untuk programming nanti. Oke, meskipun ini sebenarnya tidak disuruh ya, tapi coba-coba aja. Siapa tahu nanti kalian ternyata ada memikirkan ada mesin-mesin lainnya ya. Jadi kalau sekarang ini kan ada mesin bisa mengeluarkan jenis minuman ya. Mesin bisa mengeluarkan koran juga bisa ya, di luar negeri sudah ada koran Jawa Pos atau koran Surya atau koran ini. Nah, itu sudah bisa membaca teks ya, seperti itu. Oke. Nah, saat ini juga kita sudah ada uang yang dikenali pakai uang kertas ya, uang kertas 5.000 kalau harganya 5.000 langsung habis, dia hanya mengenali uang 5.000 sama 10.000. Harga di situ jadi bisa 5.000 atau 10.000, berarti kalau kalian harga kaleng sodanya tadi kalian masukkan uang 10.000, apabila kalian ngambil 2 kali tombol memilih, berarti tidak ada kembalian. Tapi kalau kalian hanya mengencet 1, kemudian tekan tombol selesai, nah kalian akan mendapatkan kembalian 5.000, misalnya kayak gitu. Itu semua bergantung pada kondisi mesin tersebut. Nah, mesin tersebut bisa dikondisikan kalau sudah ada program di dalam mesin tersebut. Oke, jadi sekarang kalian lihat di sini, buatlah kondisinya seperti ini ya. Jadi ini adalah selalu berbentuk seperti ini ya, ada S, ada input, ada output, fungsi input, fungsi output, dan kemudian ada start state-nya ya, gitu. Nah, S-nya tidak harus selalu S0, S1, S2. Jadi bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Ya. Terus kemudian inputnya tadi apa? $1, $2 dan tombolnya. Outputnya apa? Bisa saja tidak terjadi apa-apa, bisa saja terjadi 1, bisa kembalian ada 2, terus kembaliannya juga bisa dalam bentuk soda.
Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang, jadi ini tadi soda, ini soda ya, soda itu output ya. Nah, kayak gini tadi ya. Tinggal nanti kalian memasukkan state-nya apa. Nah, state A, B, C, D ini bergantung pada permasalahan. Kalian bisa saja punya A, B, C, D, F, itu bergantung pada batasan-batasan masalah yang ada di sini. Karena tadi batasannya adalah ketika kalian membayar A, membayar $1, maka kan langsung menuju ke step tahap berikutnya. Dia berpikir dari A, kalau saya tambahkan $1, dia sudah berpikir, oh berarti saya sudah masuk $1. Nah kayak gitu. Itu caranya, ya. Kalau saya masukkan dari A ini, kemudian saya tambahkan lagi $2, berarti dia sudah menuju apa? Buatlah setiap state ini menuju pada satuan terkecilnya. Jadi kalau satuannya terkecilnya adalah $1, maka kalian buat state C, buat lagi state D. Ya, apa itu state D? Yaitu untuk mengeluarkan begitu $1 ya menuju ke C, berarti kan dia sudah mesin ini sudah berpikir ada $2 di dalamnya. Ditambah lagi $1, berarti dia sudah berpikir ada di dalamnya D. Ya, jadi kalau $1 apabila kalian harganya $3, buat state-nya ada 4 kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau seandainya nanti ada katakan harga dolarnya adalah $3.000, ya 3.000 IDR misalnya. Ya, nah kita kan mengenal uang kertas apa saja uang kertas. Ada IDR 500, ada IDR 1000, ada IDR 2000 ya, tapi sekarang ini yang 500 sudah jarang atau hampir tidak ada yang kertas ya. Ini tidak ada, jadi tinggal kertas 1000 sama 2000. Harganya 3000 sama dengan mewakili $1, $2. Kalau harganya 5000, berarti kalian mengenal lagi IDR-nya berapa IDR-nya. Ada lagi 1000, 2000 dan 5000 ya seperti itu. Oke. Nah, sehingga ketika kalian membuat state-nya, berarti satuan terkecilnya kalian buat state apa saja? Kevin, Alexander Kevin. Kalau seandainya harganya 5.000-an, uang yang dikenali adalah 1.000, 2.000, 5.000. Berarti state-nya ada berapa? 5. 5, apa saja 5 itu? A menuju B, berarti ada uang 1.000. 1.000. Ya. Terus B menuju C? 1.000. 1.000. Terus C menuju D? 1.000. Ya. Nah, kalau kamu tadi bilang 5, berarti apa ini? Ini startnya di sini ya. Nah, E berarti baru berapa ini? 1.000. Baru 4.000, betul? Jadi Oh, iya. ada F di sini, oke? Oh Jadi iya. F nilainya di sini 1.000 ya. Kita belum menekan tombol apa-apa. Oke, ya. Kalau nanti uangnya 2.000, bagaimana 2.000? Langsung dari state A, si mesin tadi langsung berpikir di sini. Ini inputnya 2.000. Tapi kalau posisinya ada orang sudah sampai membayar Rp1.000 di sini, maka ketika saya beri 2.000 menuju ke mana? Kevin. Ke E. Ke D. Ke D ya. Ini 2.000. Oke. Nah, kalau ada orang sebelumnya 1.000 di sini, ada C. Berikutnya lagi nambah 2.000, berarti apa? Ke E. Ke E ya. Gitu. Oke. Berikutnya kalau seandainya ada orang sudah mendaftar 3.000 di sini, ketika dia bayar 2.000 kemana? Ke F. Ke F. Nah, ini kita baru belum menombol apa-apa ya. Sudah sampai di sini mesinnya. Jelas sampai sini? Kalau seandainya ada orang yang bayar langsung 5.000, posisinya di mana? Langsung di F, dari A ke F. Langsung di F. Nah, gini cara nanti kalian membuat state diagramnya. Ini 5.000 ya. Oke, paham? Ini baru input ya, baru input berupa uangnya. Jelas ya. Jadi ketika kalian nanti punya A $1 ya, kita kembali lagi ke sini ya. Nanti kalian akan saya advance nanti ya. Berikutnya masih banyak sekali tombol-tombol outputnya apa nanti ya. Kita belum masuk ke output. Oke, baru input. Jelas ya. Nah, ini sudah selesai belum kira-kira state diagramnya ini? Belum. Belum ya. Apa yang belum? Tombolnya belum.
Ya, tombol-tombol yang berikutnya belum. Kalau kalian di pada posisi awal, kalian langsung tekan tombol B untuk mengeluarkan output, ada di mana posisinya? Posisinya di sini. Dia tidak melakukan apa-apa, B. Ya, gitu. Kalian bayar Rp1.000, terus kemudian kalian tekan tombol B juga di sini. Ya, posisinya tetap di B, tidak akan nambah. Kayak gitu, ini B. Nah, kayak gitu. Jadi inputnya masih terus berjalan, ya. Paham ya? Nah, jadi sekarang posisinya adalah tadi kalau kalian bayar $2, maka dia akan menuju ke sini, menuju ke C, ya. Nah, kalian tekan tombol B pada posisi saat A, apa yang terjadi? Ya tetap di sini. Nah, ini yang saya maksud. Oke. Jadi saya sudah menuliskan. Sehingga fungsi outputnya apa? Di $1 tadi outputnya masih strip. Nah, ini strip ya. Kalau saya tadi bayar $2, outputnya juga masih strip. Nah, ini di strip. Begitu tombol B tadi juga masih strip karena tidak mengeluarkan apa. Stripnya di sini. Jadi unit delay-nya di sini tidak bisa mengeluarkan apa-apa karena belum mencukupi. Ya. Nah, sekarang kalau saya mulainya dari state B ini. Ya, state B. Apa yang terjadi? State B ini dia sudah berpikir, uang saya ada $1 di sini. Ketika saya tambah lagi $1, maka menuju ke C. Ketika saya tambah lagi $2, maka menuju ke D, posisinya yang ini. Ya. Ketika saya tombol B, tekan B, maka posisinya apa? Posisinya saya kan baru tadi apa? Baru dapat $1 kan? Nah, saya tekan B, ya tetap dia adalah ini strip. Jadi ini semua masih outputnya strip. Ya, seperti itu. Sekarang posisinya di mesin C, ya. Maka inputnya $1 masih ke D. Jadi masih strip ini D. Saya tambahkan dengan $2, ya dia juga masih D. Kenapa? Karena kalian apa posisinya? Dia menyimpan 2.000, dia juga ditambah lagi 2.000, $2, maka sudah $4. Tapi dia sudah bisa mengeluarkan kembalian, ya. Pengembaliannya adalah $1. Kamu kelebihan gitu, dikeluarkan $1. Ya. Nanti? Nah, jadi outputnya 1 di sini. Nah, begitu kalian tekan tombol B, ya, di C ini tadi tekan tombol B, ya. Nah, kenapa masih C? Ya karena masih $2 di sini, ya. Jadi dia masih nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada posisi B. Ini ingat ya tadi ya, B kenapa? Karena dia masih nyimpen $2 di C ini. Ya. Jadi yang saya lingkari sudah semua ya, sekarang tinggal D. Posisi D, ketika saya masukkan $1, ini kan sudah 1. Kalau saya masukkan inputnya 1, dia akan mengembalikan 1 lagi. Ya, gitu. Tapi kalau kita nginputkan 2, dia mengembalikan juga 2 karena harganya $3. Ya, kalian inputkan lagi 2, dia kembali lagi 2. Inputkan 1, kembali lagi 1. Selama kalian tidak mencet tombol B, itu tidak akan keluar sodanya. Ya. Jadi ketika kalian pada posisi D terus mencet B, ya, mencet tombol B, maka langsung kalian duitnya tombolnya itu kalian dapatkan soda, ya, dapatkan soda. Nah, terus kalian langsung kembali state-nya awal, jadi B ini keluar sodanya, kembali ke state awal. Jadi dia sudah 0 lagi. Ya. Jadi tadi kalau D-nya itu diinputkan 1 ya keluar 1, diinputkan 2 ya keluar 2. Inilah vending machine yang tadi mengeluarkan soda, ya, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Siapa belum mengerti? Paham, Bu. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjutkan pada posisi yang ini, ya. Posisi yang ini, supaya enggak ini merah-merahnya saya hilangin. Ya. Dilanjut oleh Kelvin lagi, oleh Kevin. Ayo Kevin. Ya. Sekarang tadi kan harganya adalah ini ya. Jadi saya nanti saya susukan di sini ya. Di sini adalah tadi harganya bisa mengenali Rp1.000 ya, IDR
5.000 ya, mengenal 5.000, mengenal uang 2.000, ini uang kertas yang dikenali ya, sama uang 1.000 rupiah Indonesia IDR. Ya. Nah, ini harga Fanta. Nah, ini misalnya harga Fanta itu 3.000 ya. Misalnya harga Coca-Cola itu juga 3.000 ya. Nah, ini yang kita inginkan. Ada mesin yang namanya pengeluar soft drink ya. Hanya terdia atau misalnya tambah lagi spread atau enggak usah lah karena papannya tulis cepat sedikit ya. Nah, ini outputnya. Oke. Nah, kalau kalian milih ya, milih Coca-Cola tombolnya misalnya hitam ya. Milih Fanta tombolnya adalah F ya. Merah. Tombolnya merah. Nah, ini berarti kalian harus nuliskan di dalam apa ini? Di dalam inputnya nanti. State-nya apa saja state-nya? State-nya adalah bisa punya input 1.000, punya input 2.000, punya input 5.000, punya tombol hijau hitam, punya tombol merah ya. Jadi ketika membuat state-nya ya, state-nya katakan mulai dari A ya, state ini, state-nya tombol dari A. Nah, ini inputnya apa saja tadi? Ada 1.000 ya, ada 2.000, ada 5.000, ada tombol hitam, ada tombol merah ya. Ini input. Oke? Paham sampai sini? Nah, terus kemudian outputnya juga sama outputnya ya. Ini bisa ada kembalian, misalnya di sini diberikan bisa ada kembalian ya. Ada kembalian. Terus kemudian outputnya adalah apa? Yaitu Coca-Cola sama Fanta. Ya, seperti itu. Jadi untuk output, kira-kira apa untuk output? Bentuknya bisa mengeluarkan kembalian 1.000, ya. Kalau kalian 2.000, 2.000, 2.000 kan kembalikan 1.000. Ya, ini harganya adalah 5.000. Ya, 2.000, 2.000, 2.000 berarti kelebihan. Bisa mengeluarkan uang kembalian 1.000, ini outputnya ya. Bisa mengembalikan uang 2.000 ya, kalau kalian misalnya sudah 1.000, 2.000 ditambah lagi 2.000 berarti kalian sudah masukkan uang 7.000, ada kembalian juga ya. Bisa mengeluarkan 5.000 karena kalian membayar misalnya 5.000, 5.000 dia akan keluarkan 5.000. Terus kemudian apa? Di input H bisa milih Coca-Cola, di input di tombol merah kalian bisa milih Fanta. Nah, inilah yang dinamakan inputnya, yang ini adalah outputnya. Ya, sekarang state-nya ada berapa? State-nya. Di sini kalian lihat state-nya adalah apa? Ada A sampai dengan F. Oke? Jadi, nah sekarang kalian lihat nanti posisinya. Ya, semua kalau tadi apa? Inputnya 1.000 menuju ke mana? Menuju ke B. Ya, gitu. Oke? Terus outputnya apa dengan 1.000? Ya tidak dapat apa-apa. Ya, ini adalah A sampai F. Oke. Kalau saya punya inputnya dari A ini tadi, saya masukkan ke 2.000. Kalian baca di sini. A saya inputkan 2.000 kemana? Ke C. Berarti ini menuju ke C. Ya. Kalau saya inputkan 5.000 kemana? Oh ternyata ke F. Jadi ini adalah F. Gitu. Di state A ini posisinya saya tekan tombol H, ya tombol hitam. Maka karena dia belum ada uangnya sama sekali, di sininya adalah A, ya masih di A. Saya tekan tombol merah, ya saya tekan tombol merah, ini merah. Maka di A ini belum ada uang, merah pun juga masih tetap di A, gitu. Oke. Nah sekarang outputnya bagaimana cara membaca? Ini masih state A, ya masih state A, ya. Nah, kemudian saya tekan apa? Saya tekan tombol, kok ditekan tombol. Apa namanya? Saya bayar 1.000. Maka di outputnya B masih strip. Saya bayar 2.000, pindah ke C, outputnya apa? Ini masih strip. Jadi ketika kalian di sini tekan tombol H, maka di sini masih di B, ya. Posisinya tekan tombol M juga masih posisi di B. Di sini posisi C juga gitu, tekan tombol ini masih di B, masih tetap di C ya. Tekan tombol M juga masih di C, demikian seterusnya ya. Nah ini, oke. Berikutnya tekan tombol H, kan
Kan kalian masih di A kan, tekan tombol H juga masih inputnya, outputnya ini. Ya, gitu. Paham sampai di sini? Nah, sekarang coba kalau posisinya sekarang ada di F. Oke, sekarang Kevin. Kevin, sekarang saya suruh terus kamu, Kevin, ya. Hari ini bintang tamunya Kevin. Oh, Oke, ini output ya. Sekarang inputnya F. Ayo. Saya masukkan uang 1.000 kemana? tetap di F. Ya, posisinya saya masukkan 1.000 tetap di F. Ya. Terus saya masukkan 2.000. Jadi kalian nulisnya gini nanti, Kevin. Begitu kalian inputkan lagi 1.000. Ya. Nah, apa sini outputnya? Strip. Ya, Jadi ini belum saya beri strip-strip ya. Nanti kalian beri strip-strip. Sekarang posisinya ketika saya bayar 2.000. tetap di F juga. Tetap di F juga. Ya. Ya. Ini 2.000 masih strip karena disuruh nekan tombol kita. Kenapa tetap F ini? Karena tetap enggak mau, dia enggak nekan tombol. Ketika saya masukkan 5.000, Tetap di F juga. tetap di F juga ya. Jadi ini nanti ada 5.000 ya, gitu. Oke. Begitu tekan saya tombol H, inputnya H, apa? Keluar Coca-Cola. Inputnya menuju kemana? F. Tetap ke A. Ke A ya. Jadi dia langsung kembali seret ke A ya. Nah, inputnya adalah apa ini? Saya tekan H, muncul Coca-Cola ya. Terus saya kalau posisi M yang saya tekan Kembali ke A, kembali muncul ke Fanta. A, muncul Fanta seret ya. Ini M, muncul Fanta merah. Oke. Berarti sampai sini? Nah, masih Kevin. Ayo. Kevin, sekarang outputnya Kevin. Ya. Saya beri 1.000, tadi posisinya sudah di F ya. Ini langsung nanti BC. BC, DE-nya kalian isi sendiri ya. Nah, sekarang kalau posisinya F, saya tambahi uang 1.000. Kembali 1.000. Ya, kembali 1.000. Ya, seperti itu. Jadi ini bisa 1.000, bisa strip atau bisa 1.000 ya. Jadi ini kembalinya semuanya 1.000. Oke. Ya. Terus kalau kasih 2.000, Kembali 2.000. kembali 2.000. Jadi ini kembali 2.000. Saya kasih 5.000. Kembali 5.000. Ini kembali 5.000. Di sini 5.000 ya. Nah, terus kalau saya beri H, Coca-Cola. tadi Coca-Cola, yang ini Fanta. Fanta. Oke, kayak gitu caranya. Ini nanti B, C, D, E, F-nya juga tuliskan sendiri ya. Paham sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang ada soal, ini soal yang masih awal-awal ya. State diagramnya diberikan state apa namanya, jika diberikan state tabelnya, tentukan state diagramnya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, oke. Satu nomor silakan, yang mengerjakan adalah Andrew Anderson. Ada? Ada? Halo? Oh, enggak ada. Oh, terus sebentar, saya teruskan aja ya. Oh, udah habis kok. Oke, kita kerjakan dari 1, 2, 3. Saya kerjakan satu nomor. Ya, bukan saya yang kerjakan, saya yang nuliskan. Kalian saya tes ya. Berikutnya siapa? Enggak ada ya. Enggak ada sih ini. Hanya ada daftar namanya saja. Berikutnya Ignatius Odi ya. Ignatius Odi ada? Ini pada enggak ada atau kalian pura-pura enggak ada ini? Ya. Oke, berikutnya Rocky Chandra, ada enggak? Ada. Oke, Rocky Chandra, kamu memilih nomor berapa, Rocky?
Kalau kamu mau gampangnya ya nomor 1 karena state-nya hanya 3 ya. Ini state-nya 3, satunya state-nya 4, satunya state-nya 5. Yang mana, Rocky? Skip dulu. Tidak dengar saya? Bisa skip, Bu. Hah? Skip. Bisa skip. Oke, ya. Ya, takut kerjain salah-salah. Oh, ini berarti tidak pede nih ya, harus pede ya. Berikutnya Albertus Marco, ada enggak? Nanti ini kalau tiba-tiba mati itu berarti listriknya yang mati ya. Karena sudah posisinya jam 9:30 lebih 5. Katanya PLN kemarin bersurat ke STTS kalau akan pemadaman mulai dari jam 10. Oke, tapi tadi sudah di absen ya. Silakan Albertus. Wah, ini kayaknya rame-rame pada ke toilet ini semua ya. Oke, langsung aja wes. Kevin lagi, Vin. Kamu tak suruh lagi, Vin. Oh, waduh. Ya, pilih yang mana, Vin? Nomor 1. Nomor 1 yang setnya cuma ini ya. Berarti yang langkah awal yang harus saya kerjakan apa, Vin? Gambar. Ya, Start. gambar S0, S1, boleh bebas ya, S2 misalnya di sini ya. Oke, ini start state-nya. Oke. Terus apa, Vin? S0 ke S1 nilainya apa, Vin? 0. S0 ke S1 nilainya inputnya 0, outputnya 0,0. Oke. Sekarang S0 ke S0. Ada enggak? Inputnya apa? Input 1, output 1. Oke. Sekarang kemana, Vin? Dari S1 ke S0. Ya, S1 ke S0. Input 0, output 0. Ya, oke. Terus? S1 ke S2. Ya. Input 1, output 1. Oke. Oke, berikutnya S2. S2 ke S1. S2 ke S1. Input 0, output 0. Ya, terus? S2 ke S1. Oh, iya lagi. Input 1, output 0. Ya, ini lagi ya. Input 1, output 0. Oke. Nah, ini boleh digabung ini. Ini boleh digabung. Kalian menjadi satu garis. Saya beri nama warna biru aja ya. Nah, ini boleh digabung. Jadi ini boleh digabung menjadi satu garis gitu ya. Nah, kalian tuliskan 0,1 gini terus 0 gitu. Nanti ya. Jadi 0 sama-sama inputnya 0 juga sama-sama outputnya 0, inputnya 1 juga sama-sama 0 gitu juga boleh ya. Atau boleh diberi kurung kurawal gini boleh. Oke, paham ya? Atau boleh 2 paralel kayak gini. Nanti. Oke. Berikutnya, ya ini sama. Sekarang state diagram disuruh menentukan state tabelnya. Kalau ada kalimat seperti ini artinya bahwa kalau inputnya X-nya 0, maka dia juga apa? Ke S0 ya, outputnya adalah 0. Tapi ke Z ya. Nah, sekarang inputnya 1, dia Z-nya 1 gitu ya. Inputnya X1 dia menuju ke Z. Jadi di sini adalah ada input X, ada input Z ya. Nah, outputnya ini 0. Ya. Nah, kalau inputnya ke X, outputnya 1. Ya, jadi di sini inputnya ada X dan Z. Ya, ada input X dan Z. Nah, ada 0 dan 1. Oke. Nah, kalau ini S0 dengan input 0, outputnya 50 ya. Jadi inputnya apa saja kalau yang ini? Masih Kevin lagi, Vin, biarin kamu aja, Vin ya. Inputnya ini apa saja, Vin? S-nya ya, nomor 3. Ini nanti kalian buat sendiri ya tabelnya. S-nya ada apa saja? S0, S1, S2, S3, S4, S5. Iya, oke ya. Terus kemudian berikutnya? Input. Inputnya? Ini 0, bisa 0, bisa 50, bisa 20, bisa 10. Ya, sudah ya. Jadi bisa 0, bisa 10, 20, dan 50 ya. Gitu. Outputnya?
Nah, 0. ini perhatikan, ini sebenarnya ini soalnya salah soal ini. Di sini nanti ini yang apa? Tanda double circle itu artinya sama dengan final state. Jadi bedanya yang tadi dengan output ya itu tanpa ada final state, tapi kalau nanti tanpa output itu adalah ditunjukkan dengan final state, double circle di final state. Nah, seperti jadi soal ini sebenarnya nanti ini dibahasnya ya. Tapi ini untuk mengetahui dari sini kita punya 00. Nah, karena dia ini adalah ada double circle, maka sini posisinya adalah bukan inputnya 0, outputnya 50, tapi sama-sama input gitu. Ya. Nah, kalau S0 masih menuju ke S0 artinya apa? Artinya belum terbaca. Jadi kalian mau masukkan input 0 tetap di S0, mau masukkan input 50 baru di sini juga masih tetap di sini, ya. Tapi kalau kalian masukkan 50 bisa saja dia menuju ke final state, demikian seterusnya. Ya, jadi ini sebenarnya belum diajarkan. Nanti kalau di slide yang berikutnya. Ya. Jadi ini saya tunda. Nah, yang ini kayak tadi ya. Saya punya input X sama Z, outputnya adalah 0 dan 1. Oke, nah ini juga posisinya sama ya, tidak ada double circle kayak gini, artinya seperti yang tadi dengan output. Ini inputnya, ini outputnya, ya sama aja. Ya, oke paham ya ini ya? Kalau paham, sekarang saya. Yang tadi X dan Z, yang nomor 1 itu X-nya itu inputnya ya? Iya, X-nya sama Z input. Oh, oke. Nah, ya, oke. Jadi nanti membuatnya, ya wes sini siapa tadi yang tanya? Jadi ini belum. Siapa yang tanya tadi? Tanya yang exit itu. Saya, Ian. Oh Ian, oke Ian. Jadi sekarang bikin ininya Ian. Nah, ternyata Ian tidak ke toilet ya. Aduh. Ayo, setnya apa Ian? State-nya ada S0 dan S1. Oke, terus inputnya? Inputnya ada 0 dan 1. Ya, 0 masa inputnya adalah ada apa? 0 dan 1. Ya. XZ. Oh, ya X. Iya, 01. Z-nya ini juga 01. Ya. Gitu, oke. Ini fungsi output. Ya, fungsi outputnya juga sama ya, XZ di sini 01, ini 01 gitu. Ya. Kalau inputnya X0, ya X sama dengan 0, jadi pilih di sini X sama dengan 0, inputnya kemana, Ian? X sama dengan 0, inputnya ke S0. Iya, oke. Gitu ya. Sekarang kalau posisi X1, X sama dengan 1, kemana, Ian? X sama dengan 1 ke S1. Ya, ya. Sekarang kalau Z, inputnya 0? Input 0 Z, S0. Input Z1? 1 ke S1. Oke, gitu caranya ya. Ya. Jadi, terus dengan cara yang sama sekarang S1. Ayo terus, Yan. S1 0 itu ke S1. Ya. Yang X. Yang X. Kalau 1 ke S0. Kalau 1 ke S0. Oke, terus? Z0 ke S0. Z0 ke S0. Z1 ke S1. Z1 ke S1. Ya. Nah, ini outputnya tidak dikasih tahu, ya. Nah, kalau ini sebagai output juga katakan 0 tadi bahwa X0 jawabannya di 0, tidak ada ini, jadi tidak ada fungsi outputnya ya ini ya. Gitu. Oke. Nanti sampai sini. Atau kalau seandainya ini sebagai output tidak bisa juga. Jadi ini tidak ada outputnya ya. Gitu. Oke. Karena kita dengan input pakai apa tadi? Masih pakai koma kan, pakai koma. Jadi ini tidak ada koma. Nanti sampai sini. Jadi kita bisa hanya membuat state inputnya saja. Siapa belum mengerti sampai di sini? Paham ya? Berarti kalau misalnya sebuah diagram hanya terdiri dari input gak ada output gitu masih valid ya? Nggak valid. Oh, harus ada output karena apa tadi M tapelnya kan? Tadi kan M tapelnya apa tadi?
N-tapelnya kan harus ada state, state-nya sudah terpenuhi, betul? Ada input sudah terpenuhi. Nah, output-nya ini fungsi, masih fungsi ya. Masih fungsi output juga terpenuhi, tapi fungsi input-nya ada, fungsi output-nya enggak ada, ya. Jadi terus apa ini harus ada start state-nya apa? S0 ya. Start state-nya S0. Jadi ini tidak terpenuhi berarti dia sebenarnya gagal, ya, seperti itu. Oke. Jadi kayaknya salah gambar dan salah naruh deh. Ya, karena kata di posisinya ini harusnya nanti di tanpa output. Oke, paham sampai sini? Oke, berarti mengerti. Kalau mengerti, sekarang saya lanjut ke mana? Lanjut ke slide yang kedua. New share yaitu finite state automata. Sudah kelihatan ya? Oh, tadi masih enable. Nanti tidak bisa lagi dicoret-coret ya. Iya, benar. Ya apa sih? Saya mau mencet ini kok. Enable, editingnya dijalankan. Sekarang saya share screen. Dah. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan finite state automata. Ada yang bersifat deterministik dan ada yang bersifat non-deterministik. Ya, jadi nanti tiba-tiba mati, jangan kaget ya. Oke, kalau tidak mati ya terus berarti. Oke, sekarang finite state automata itu sama saja dengan finite state mesin. Ya, saya pilih dulu ini ya. Finite state mesin, ya ini ya. Nah, yang ini tanpa output. Ya, jadi kalau finite state mesin dengan output tetap disebut dengan finite state mesin. Tapi kalau yang tanpa output atau without output ya disebut dengan finite state automata. Ya, seperti itu. Oke. Nah, mendefinisikan tapelnya itu ada S state-nya, ada I finite inputnya, ada F fungsi transisi inputnya, terus kemudian tidak ada G, ya karena apa? Karena diwakili dengan kalimat tapel yang namanya F, yaitu final state. Jadi ada start state sama ada final state. Oke, ya jadi state akhir sama state awal. Jelas ya, jadi tapelnya hanya 5, tidak 6, tidak ada fungsi G dan tidak ada fungsi FG-nya tadi ya, F dan G, tapi ini hanya ini. Paham sampai di sini? Jadi FSA adalah finite state mesin yang tanpa output. Ya, tapi nah, berikutnya adalah konstruksikan FSA. Oh, ini kayaknya harus tadi seperti yang sarannya Kevin dulu ya. Diapain, Vin? Kenapa, Bu? Ini tidak bisa dicoret, jadi harus apa? Harus keluar ya. Mungkin Bu ya. Iya. Saya tidak pasti juga. Tapi siapa tahu memang iya. Karena tadi saya buka-buka, no ini ya ternyata benar. Ya saya buka-buka, tapi terus tidak saya gunakan. Oke. Jadi saya buka finite state automata. Sebentar saya buka lagi. Saya pakai algoritmanya Kevin. Yaitu harus kembali lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oh iya, Vin, betul, Vin. Nah, sekarang ya kita masuk di sini. Jadi ingat ya, ini hanya ada 5 tabel, 5 tabel, dan ini ada final state, ini ada start state. Ya, ininya hanya ada state, input, sama fungsi input. Ya. Sekarang caranya adalah tidak ada output. Jadi yang tadi itu
apa yang tadi yang harusnya salah tadi itu ya mungkin itu juga fungsi output, tapi di sini yang soal yang tadi ya tidak ada circle-nya. Oh, bisa saja seperti ini. Sebentar, tadi yang ditebeli tadi ya, itu bisa saja sebagai gambar untuk apa double circle. Saya tutup lagi ya. Saya buka lagi yang tadi. Finite state machine. Sekarang saya share yang finite state machine. Jadi bisa saja terjadi seperti ini, Ian. Yang tadi Ian yang tanya ya. Nah ini, oh ya ini Ian. Ini ada bedanya. Sudah kelihatan lagi kalian? Ya. Sudah, Bu. Nah, ini anggap ada arsiran di sini. Nah, inilah double circle. Jadi ini salah naruh. Ini harusnya untuk FSA, ya. Ini nomor 1 sama nomor 3 ini untuk FSA. Yang ditebeli ini adalah merupakan outputnya, ya. Gitu. Oke. Nah, kalau ini juga Bu, apa? Kalau S0 outputnya berarti inputnya S1. Apanya? Kalau S0 final state memang bisa jadi itu apa starting state? Bisa. Kan gini misalnya ya, dari S0 kamu input S0 aja sudah masuk final state. Saya jalan lagi ini dan kembali lagi ke sini. Nah, bisa dikenali. Ya. Jadi final state itu bisa di mana-mana. Ya. Jadi yang lain-lainnya kalian misalnya sekarang sudah berjalan di sini aja sudah final state, tapi kalau saya jalan-jalan dulu, katakan misalnya nanti ada S2, kalian dari sini ke sini lagi ya, tapi kembali lagi ke sini ya akan mendapatkan final state lagi kayak gitu. Boleh. Ya. Tidak harus yang di terakhir. Ya. Nah, kalau yang soal yang nomor 2 enggak jelas ini ya. Ada S0 dan apakah tanda strip ini adalah outputnya? Mungkin ini adalah outputnya ya. Tadi kan kita di depan-depan kan pakai koma bukan pakai strip. Jadi nomor 2 enggak jelas, bisa saja dia sebagai input dan ini output ya karena enggak ada circle-nya, jadi bisa saja terjadi ini yang soal yang betul ya untuk kasusnya finite state machine gitu. Ya, yang 1-3 ini adalah untuk finite state automata. Oke ya. Jadi sekarang saya jelaskan dulu apa itu finite state automata baru kita nanti mengerjakan soal ini. Oke. Oke, sekarang saya masuk lagi kembali ke yang tadi ya. Sudah kelihatan ya? Nah, sekarang kita contohkan lagi. Saya punya M-nya ya, M tabelnya tadi mesin ini M itu mesinnya. Saya punya SIFS0F ya. Berarti kalau ada kalimat demikian, oh ini berarti adalah finite state automata ya. Di mana state-nya adalah ada S0 sampai S3. Kalian buat S0, S1, S2, S3 kayak gini. Inputnya ada 0 dan 1, inputnya ada 0 dan 1 ya. Terus kemudian final state-nya ada di S0 dan S3 gitu ya. Nah, jadi ingat nanti ketika kalian gambarkan semua ini S0, S1, S2, S3 terserah kalian gambarnya naruh-naruh di mana. Bisa saja S0 di sini, S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini boleh ya. Terus kalian lihat di sini inputnya adalah final state-nya adalah S0 dan S3, maka S0-nya diberi double circle, ini juga diberi double circle. Gitu. Ini start state-nya ya. Jadi tadi Ian ya boleh S0 ya. Oke, paham sampai sini? Nah, terus inputnya ada 0 1, kalian buat di sini 0 dan 1. Kalau inputnya 0 menuju ke S0, jadi inputnya 0 menuju S0. Nah, ini tanpa koma lagi karena sudah diwakili menuju S0. Ya, seperti itu. Oke, kalau inputnya 1 menuju S1, jadi inputnya 1 menuju ke S1 di sini. Ini bukan final state, ya. Jadi nanti belum dapatkan language modelingnya. Jadi nanti kalian harus membuat language modelnya. Ini untuk outputnya si FSA, ya. Harus dibuatkan language modelnya atau model atau bahasa yang dikenali, ya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya. Nanti ini saya jelaskan yang LM-nya. Ya, sekarang kita gambar dulu. Nah, berikutnya di S1 apa S1? Jadi sudah 101 ya, di S1 menuju ke S0 ya, kalau inputnya 0, terus S1 menuju ke S2. Nah, ini kedua kalau dia inputnya 1 ya. Terus kalau inputnya 0 di S2 apa?
bisa ke S0. Nah ini ya, bisa ke ini. Jadi ini bukan output. Ini input, ini output bukan, tapi sama-sama input 0 dan 1 ya. Atau kalian boleh membuat ini 0-nya gitu ya, dan ini adalah 1-nya gitu. Itu boleh mewakili sebagai ini ya. Boleh saja karena kita tidak ada outputnya, jadi 0,1 bukan inputnya 0, bukan outputnya 1, tapi sama-sama input ya menuju ke S0. Oke. Sekarang S3 apa? S3 bisa menuju ke S2 inputnya 0, bisa menuju ke S1 inputnya 1. Oke. Paham sampai sini? Nah, sekarang bagaimana cara membuat language modelnya ya. Ini apa namanya? Ini kan sebuah string X, atau nanti kita kembali lagi ke situ ya. Sekarang saya bacakan dulu bagaimana kita mendapatkan output dari finish state automata ini ya. Jadi sebuah string X dikenali atau direcognize ya, recognize ini atau diterima accepted oleh mesin yang berisi tabel 5 ini, yaitu finish state mesin dengan output tanpa output jika dimulai pada set awal yaitu S0 sampai set akhir adalah F ya. Notasi language-nya adalah seperti ini, language of modeling ya, atau language of mesin ya, adalah himpunan semua string yang dikenal atau diterima oleh mesin. Jadi dua buah FSA disebut ekuivalen jika keduanya mengenali language yang sama. Nah, seperti ini. Ini contoh yang sederhana. Baru nanti kita kembali ke sana ya. Bagaimana kita menuliskan language mesinnya atau language yang diterimanya tadi? Ini adalah pertanyaannya, kalau seandainya saya punya stat seperti ini, stat set seperti ini ya, stat setnya adalah S0, S0 itu merupakan final state juga. Ya. Maka kemudian ada S1, terus kemudian ada 1, di sini ada input 0 dan input 1 tetap masuk S1. Ya. Sekarang tuliskan M1-nya. Ya, M1 itu adalah mesinnya, mesin pertama. Jadi sekarang set akhir M1 hanya pada S0, yaitu ini ya karena final state, dan string yang diterima adalah apa? Yaitu 0, 0, ya. 0, 0 di sini bukan 0. Bukan 0 ini ya. Bukan angka 0 maksudnya, ya. Atau urutan karakternya 1. Jadi 0 atau 0. Jadi artinya apa? Kalian baru start aja tidak ngapa-ngapain. Sudah final set belum? Sudah kan? Maka di sini kalian ada inputnya 0. Ya, baru masuk aja sudah masuk ke tujuan ya. Atau saya punya input 1 itu pun juga sudah masuk ke tujuan. Jadi mesin 1 ini akan mengenali posisinya adalah kalau diterima language-nya bisa bernilai 0 atau bisa bernilai 1. Ya, maka cara menuliskannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi inputnya apa tadi itu? Kalau bisa masuk final set, yaitu hanya dengan input 1 ya. 1 pangkatkan n itu artinya apa? Kalau terjadi looping, jadi kalau saya uraikan satu-satu, saya punya 0 ya. 0 itu lambangnya apa namanya? Ada yang melambangkan kayak gini ya. Gini, koma. Jadi ini 0 tulisannya. Gini atau lambda, ada yang lambda ya. Jadi gini atau lambda ya sama aja ini. Jadi tapi biasanya lambda. Oke. Jadi artinya bahwa kalian bisa menuliskan bentuk seperti ini ya. Lambda saja itu artinya tidak ngapa-ngapain, kalian sudah bisa masuk ke S0 ya. Terus kemudian apalagi dengan tanda koma yang menunjukkan bahwa kalian punya lebih dari satu language ya. 1 saja juga sudah boleh. Ya, angka 1 aja juga boleh. Oke. Berikutnya lagi saya punya apa? Saya punya 1, 1. Jadi habis dari 1, saya balik lagi putar 1. Jadi 1, 1. Sampai saya punya 1, 1, 1. Saya punya 1, 1, 1 sampai n kali. Ya, kalau ini 3 kali, kalau ini 2 kali, kalau ini hanya sekali putarannya, ya. Maka yang terjadi penulisan ini namanya adalah sama dengan ini. Jadi ini yang betul adalah tulisannya lambda, ada lambdanya karena bisa 0 tadi ya, baru masuk sudah final state, kemudian 1 pangkat n. Ini menunjukkan adalah kalau n-nya 0, ya sudah tadi apa? 1 pangkat 0 itu kan sama dengan 1, berarti sekali saja. Ya, 1 pangkat 2 berarti dia muter 2 kali, jadi n. N-nya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini ya. Ini n 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke.
Nah, inilah yang dinamakan dengan keluaran dari finished state automata, yaitu berupa language yang diterima. Oke, paham ya sampai sini ya? Gitu. Contoh yang kedua, sebelum kita masuk ke sana. Contoh yang kedua ya. Saya punya mesin kedua, sehingga kalian saya suruh menentukan LM2-nya apa. Ya, final state-nya ada di sini. Oke, start-nya adalah ada di sini start-nya. Ya, ada S0, S1, S2, S3. Sekarang ini kalian bisa ya nanti ya membuatlah state tabelnya. Harus bisa ya. State tabelnya, ini kok state tabel. State tabelnya. Nah, buatlah nanti untuk belajar buat state table. Yang ini adalah state diagram, yang ini adalah language-nya ya. Gitu. Jadi sekarang kalian lihat state tabelnya, kalau saya punya S0 menuju ke S1, jadi posisinya di sini ketika saya punya 0 saja, nah ini namanya ditolak, reject. Ya, jadi kalau seandainya nanti ada uji coba, kalau saya punya inputnya, wah habis ini, inputnya 0, mudah-mudahan habis ini mati, ini sudah mati listriknya STTS. Tapi masih nyala. Halo, kalian dengar? Halo? Halo, halo. Kevin? Dengar saya?